Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini suasananya beda ya. Kalau biasanya saya mereact di sebuah videonya tentang mereact. Kalau ini tentang ngobrol asik lah, curhat ceria seputar asmara anak muda, seputar keresahan asmara anak muda. Karena saya membuat segmen ini untuk kalian-kalian semua yang menjalani hubungan asmara atau yang sedang mengalami kesendirian, dan kalian ketika nongkrong dengan teman-teman kalian tidak menemukan jawaban yang tepat ketika kalian mencurhatkan apa isi hati kalian, ini mengeluh kesahkan apa yang kamu alami. Di konten ini semoga terjawab lah tentang keresahan-keresahan kalian alami ini, dalam arti kebimbangan asmara ini. Karena asmara itu penuh dengan liku-liku ya. Jadi terkadang itu membahagiakan, terkadang itu menyedihkan. Tapi kebanyakan kenapa kok endingnya menyedihkan, saya juga nggak tahu ya. Apakah itu sudah hukum alam? Jadi untuk kalian-kalian, di video ini semoga saya bisa menjawab keresahan-keresahan kalian yang sedang kalian alami ya. Oke, di video ini judulnya, temanya tentang ketika kamu diselingkuhi. Waduh, diselingkuhi. Diselingkuhi itu sakit loh, sumpah. Jadi tema untuk video ini tentang bagaimana ketika kamu diselingkuhi, atau bagaimana cara kamu mencikapi ketika diselingkuhi ya. Karena diselingkuhi ini sangat marak terjadi ya. Jadi mungkin setiap pasangan, tapi nggak kebanyakan sih. Ya mungkin perkiraan 50-25% pasangan anak muda yang ada di Indonesia ini diselingkuhi. Aduh. Tapi untungnya ya, saya dulu itu ketika ya punya pacar lah, itu untungnya nggak pernah diselingkuhi ya, untungnya. Ya itu beruntungnya saya dalam menjalani petualang cinta. Waduh, petualang cinta. Bangsat. Oke, gini teman-teman, gimana ya maksudnya caranya ketika kamu itu diselingkuhi? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau kalian diselingkuhi itu sebaiknya kalian itu tinggalkan saja. Jadi ketika kalian diselingkuhi, kalian nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak debat dengan pasangan kalian, nggak usah bertele-tele. Kalau tahu pasangan selingkuh, lepaskan saja. Dah, nggak usah lost kontak lah, nggak usah basa-basi. Karena gini, terkadang itu cinta itu atau sayang nggak cuma bisa dinilai dari ucapan, tapi dari sikap dan pembuktian. Waduh, kata-kataku intinya itulah. Jadi bisa dinilai dari sikap dan ininya pembuktian lah. Jadi kalau pasangan kalian selingkuh, yaitu jawabannya ininya tidak bisa menghargaimu lagi. Dan kalian nggak perlu minta jawaban kalau dia itu sayang sama kamu atau cinta sama kamu. Itu dah jawabannya. Tapi terkadang itu kenapa ya? Bukan anak-anak sih, para pemuda yang sedang menjadi diselingkuhi, kenapa dia memaafkan? Ya bukan maaf, ya sebetulnya memaafkan sih, harus memaafkan. Cuma masih dipertahankan. Yang saya bingungkan itu ya. Bagi saya itu terlalu bodoh, terlalu cemen, terlalu bucin. Jadi kalau kalian yang sedang diselingkuhi, lebih baik lepaskan saja. Gak perlu basa-basi, gak perlu bertele-tele, lepaskan saja. Itu jawabannya. Kalau dia gak bisa menghargai lagi. Kenapa ya kita membuang waktu, membuang tenaga, pikiran untuk seseorang yang tidak bisa menghargai kita. Padahal di luar sana masih banyak ya seseorang, mungkin cewek atau cowok, yang bisa menghargai kita ya, gitu. Ya cinta itu wajar ya, tapi tolonglah, bodoh itu janganlah. Jangan menyiksa dirimu sendiri karena cinta. Karena tujuannya kamu mencintai dan menyayangi itu bahagia, bukan sengsara. Gitu loh teman-temanku. Dan gini, kebanyakan kalau yang saya mirisnya itu ketika diselingkuh itu kepergok. Waduh, itu gimana ya, sakitnya luar biasa ya. Saya nggak pernah merasakan itu, tapi saya bisa setidaknya membayangkan ya, dari mungkin rautan teman saya atau seseorang lain yang ketika mereka diselingkuhi, tapi itu kayak kepergok langsung. Itu sakitnya luar biasa ya. Dan kebanyakan ketika diselingkuhi itu misalnya ngajak bertengkar. Ya wajar ya, namanya emosi, namanya cowok ketika diinjak-injak harga dirinya. Tapi itu gimana ya, kalau saya pribadi tuh gak usah membuang tenaga ya, atau merebutkan wanita yang tidak bisa menghargai kita. Buat apa kalian bertengkar, gak ada gunanya lah. Kalah gak dapat apa-apa, menang juga gak dapat apa-apa. Yang ada malah babak belur. Saya gak bicara tentang cowok aja, tapi ya cewek juga ya.
Soalnya kadang juga cewek ketika diselingkuhi, dia apa ya, istilahnya patah hati wajar ya. Tapi terlalu berlebihan, jadi terlalu mendramatisir lah, terlalu berlarut-larut. Dan itu tidak baik untuk kesehatan hati kalian. Gitu loh teman-teman. Jadi ya untuk kalian ya, khususnya para cowok cewek ya semua lah. Intinya ketika kalian diselingkuhi, lepaskan saja. Karena kenapa ya, di luar sana itu masih banyak cewek atau cowok yang bisa menghargai kalian ya, yang bisa memperlakukan kalian sebagai pasangan, yang bisa menghargai kalian, menjaga perasaan kalian. Saya bingungnya itu terkadang itu para anak muda zaman sekarang sebagian itu mempertahankan yang tidak pasti lah. Mempertahankan yang tidak pasti, kemudian itu menyiksa dirinya sendiri. Sangat disayangkan ya teman-teman. Soalnya dulu gini, saya bicara pengalaman pribadi saya. Dulu itu saya kuliah itu nggak pacaran ya. Selama 3 tahun kuliah itu saya nggak pacaran. Karena apa? Kalau kita menembak, endingnya sama, putus lah. Tapi kalau kita mempersunting, waduh, melamar lah, mengajak nikah, itu ceritanya beda ya. Jadi dulu selama saya 3 tahun kuliah itu saya berprinsip tidak pacaran. Tapi ya ubet lah, deket sama beberapa cewek. Tapi saya nggak mau pacaran. Intinya saya berkomitmen pada diri sendiri. Intinya saya tidak mau pacaran. Lebih baik dekat lah. Kan dekat kan nggak terikat ya. Jadi bisa dekat sana sini gitu. Gitu teman-teman. Karena gini, saya lulus SMA itu putus, akhirnya pacaran, terus nikah itu waktu kuliah. Jadi karena saya itu nggak mau patah hati lagi ya, karena terlalu basa-basi itu bullshit. Dan saya dulu lebih fokus ke hobi saya, ke teman-teman saya. Karena gini, ada juga anak-anak muda itu lebih bucin. Dia meninggalkan temannya demi seseorang wanita, dan itu belum pasti ya. Kalau pasangannya pergi, dia baru kembali ke temannya. Kan bangsat. Kalau dulu saya lebih memilih teman saya daripada pasangan saya ya. Karena kan kalau dulu kan zaman-zaman kuliah kan ya hanya sekedar cinta-cinta monyet lah, nggak cinta serius gitu. Jadi dulu itu saya lebih fokus ke hobi saya, karena itu bisa menghibur diri saya sendiri ya. Kan dulu hobi saya main ya. Cuma tololnya saya itu dulu kok, ketika saya punya hobi nggak saya rekam. Akhir-akhir ini ya saya baru membuat YouTube 1 tahun ini lah. Kalau dulu kenapa kok saya nggak membuat dan mengabadikan momen saya ketika saya bertualang ke tempat-tempat alam yang indah gitu. Ya itulah teman-teman, sedikit cerita dari saya. Ya intinya ketika kalian diselingkuhi, ya sakit hati itu wajar, tapi kalian harus semangat lah, harus bangkit. Situasi yang sangat meresahkan. Jangan sampai kalian berlarut-larut dalam kesedihan. Kok ada tahun toh? Berlarut-larut dalam kesedihan. Ininya kalian harus bersemangat, karena karir itu nomor 1 ya. Pasangan itu nomor sekian. Yang penting karir kalian lancar, itu lebih lebih luar biasa daripada kalian memperjuangkan seseorang. Gara-gara memperjuangkan seseorang itu karir kalian hancur, asmara kalian juga hancur, sama-sama hancur. Lebih baik tinggalkan urusan cinta dulu, yang penting fokus karir ya, itu lebih utama. Karena ketika saya sudah memasuki usia 25-26 ini, saya sadar emang ternyata itu karir itu penting ya. Ketika kalian sudah mendapat rezeki yang cukup, kalian bisa membeli sesuatu apa yang kalian inginkan. Karena gini, saya itu bingungnya ya, anak muda zaman sekarang ya nggak semuanya sih, tapi sebagian. Ketika dia keluar dari perusahaan yang dia kerja, itu mungkin galaunya nggak berlebihan. Tapi ketika dia putus dengan pasangannya, itu galaunya luar biasa. Padahal yang paling penting kan bekerja, mendapatkan finansial lah, mendapatkan uang. Kok malah kehilangan pasangan itu malah galau. Tapi ya wajar sih. Cuma kan yang intinya itu di setiap video saya itu jangan berlebihan lah. Kalau ditinggalkan ya sudah, lepaskan saja. Hidup itu sebetulnya santai lah. Dalam arti yang tahu diri kalian kan kalian sendiri ya. Yang tahu cara menikmati hidup kalian sendiri ya. Di sini saya hanya meng-share berpendapat apa yang saya pikirkan. Intinya kalian harus tahu cara menikmati hidup kalian sendiri ya. Kalau nggak punya pasangan jangan ngeluh. Teman masih banyak lah. Ininya kalian harus mencari apa passion kalian, hobi kalian jalani ya. Itu untuk menyelimur
mengalihkan status kalian yang masih sedang sendiri atau statusnya di ambang ketidakpastian gitu. Nah, itu teman-teman, kalau saya pribadi cara apa ya menikmati hidup ya kayak gini, lihat ngetek video di suatu alam sendiri, nikmat loh mendengarkan suara-suara ya krik 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 gitu. Itu ya setiap orang beda-beda sih kekuatan hatinya. Waduh, kekuatan hatinya beda-beda. Saya juga nggak bisa memaksa untuk kalian tidak boleh. Tapi di sini saya ingin meng-share lah, ingin memberikan semangat untuk kalian-kalian yang sedang menjalani hubungan asmara atau yang sedang sendiri. Tetap semangat, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting fokus pekerjaan. Ya karena gini, saya ingin meng-share ini ya semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Di sini saya bukan apa ya motivator, bukan lah. Di sini saya berbicara apa yang saya pikirkan dan itu semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Karena saya juga kan jarang nongkrong sama teman-teman kalian. Jadi waktu untuk mengungkapkan sesuatu di pikiran saya itu terbatas. Jadi ya di video ini saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan lah gitu. Apalagi ya, apalagi teman-teman. Ya itu aja teman-teman video saya tentang ketika kalian diselingkuhi. Yang terpenting kalian harus semangat lah. Ya. Kalian harus semangat. Hidup itu panjang ya teman-teman. Jadi nggak cuma tentang cinta, tapi tentang pokoknya nggak cuma hanya tentang cinta, itu aja sih. Semangat ya untuk kalian semua yang sedang menjalani hubungan asmara. Jangan menyerah, temukan cinta sejati kalian. Yang terpenting jangan berkecil hati, tetap semangat. Oke, sekian dulu teman-teman video untuk hari ini. Jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Hati-Hati Aprilanto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Ya semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat video-video tentang react sebuah kejadian dan ngobrol asik lah. Kali ini kan segmen ngobrol asik, curhat ceria. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa saksikan video saya di konten-konten selanjutnya.